Dapat hukuman. Mobilku tiba di sebuah tempat yang sepi, yang mana di sana terletak sebuah bangunan tua tempat Adnan saat itu membawa Rio. Karena suasananya gelap, aku meminta Adnan untuk menutup mata Aldo. Niatnya agar dia tak akan mengenali kami, dan nanti tak akan membuat dendam pada kami. Adnan menurut. Dia menutup mata Aldo dengan sebuah dasi yang selalu aku bawa untuk cadangan di dalam mobil. Aldo berontak, berusaha untuk melepaskan diri, tetapi Adnan dan Fandi tak membiarkan dia lolos begitu saja. Aku meminta Adnan dan Fandi untuk membawanya masuk ke dalam bangunan itu. Mereka membawa Aldo dengan cengkeraman yang kuat. Aldo yang hanya mengenakan handuk, hampir saja telanjang karena terus bergerak, menyebabkan handuk yang melilit di pinggangnya hampir terlepas. Diam! Kalau kamu gerak terus, handuk kamu bakalan jatuh, dan burung kamu bisa lepas. Bentakku padanya. Sialan. Kalian siapa? Apa urusan gue sama kalian? Aldo kali ini bersuara. Dia dengan lantang mengatakan itu pada kami. Berisik, ucapku, sambil mendorong tubuhnya masuk ke dalam. Di dalam sebuah kamar, dia kami biarkan untuk menerka-nerka akan keberadaannya di mana. Dia berputar-putar dengan tangan dan kaki yang terikat. Matanya tertutup, tentu saja dia tersiksa dengan keadaannya. Dia terus memutar tubuhnya, tapi bukannya lepas, dia malah jatuh ke lantai yang kotor. Kalian ini siapa? Anine Negrem. Kalau berani lawan gue tanpa harus main ikat kayak gini. Banci lu! Umpatnya marah. Aku mendekat padanya. Adnan menyoroti aku dengan senter ponsel di tangannya. Aku menarik tubuhnya hingga dia terduduk. Hei, anak Dajjal. Lu ada masalah apa sama Raihan? Kenapa lu ganggu dia? Kenapa lu tiba-tiba datang dan memaksa Amira buat minta cerai dari dia? Aku langsung menanyakan itu padanya. Lu siapa? Jangan ikut campur urusan gue. Gue gak ada masalah sama lu. Aldo tak menjawab, malah memarahiku. Lu berani berurusan sama Raihan. Itu artinya lu berurusan sama gue juga. Karena gue adalah orang yang akan selalu berdiri paling depan buat bela dia. Jawabku kasar. Anine Negrem. Emang gak jantol itu si Raihan. Dia banci. Beraninya pakai jasa orang dan keroyokan. Emang gak pantas dia sama Amira. Mana ada cowok banci yang cocok buat Amira. Dia malah menghina Raihan di depanku. Banci? Gak salah. Yang banci itu lu. Kan lu yang ancam Amira supaya minta cerai dari Raihan. Masa iya cowok jantel beraninya ngancam cewek? Kebalik banget sama sikapnya Raihan. Aku balik menghinanya. Sebenarnya lu siapa? Gak usah ikut campur. Lagian Amira sekarang ada di rumah gue. Dan kalian gak akan bisa bawa dia pergi lagi. Dia akan jadi milik gue lagi. Hahaha. Aldo tertawa. Dia pikir kami belum membawa Amira dari rumahnya. Amira udah kita bawa pergi. Tolol. Timpa aku. Gak mungkin. Dia masih ada di kamar. Aldo tak percaya. Dasar bego. Sok-sok bawa kabur istri orang. Tapi gak tahu kalau dia udah dikeluarkan dari kamarnya. Ledekku. Tak. Aku mencita keningnya cukup keras. Au. Teriaknya. Cengeng lu. Cuma gitu aja teriak. Banci. Ledekku. Lu. Anj. Plak. Belum sempat dia berkata, tamparan keras dariku mendarat di pipinya. Sial. Plak. Lagi. Aku menamparnya sebelum dia bicara lebih banyak. Argo gih, lepasin gue. Bangsat. Aldo berteriak minta dilepaskan. Tubuhnya terus bergerak ingin melepaskan diri. Gue bakal lepasi lu, dan antar lu balik ke rumah. Tapi lu harus jujur sama gue. Apa alasan lu ancam Amira supaya Amira minta cerai dari Raihan? Apa lu masih cinta sama dia? Tanyaku. Bukan urusan lu. Cih. Aldo bukannya menjawab pertanyaanku, malah meludah di depanku. Untung saja tak meludah di wajahku. Jika saja meludah di wajahku, tentu aku akan meludah juga di wajahnya. Oh gitu. Jadi lu gak mau ngaku ya? Oke. Siap-siap burung perkututnya gue potong ya. Ucapku dengan tenang. Namun kalimat itu adalah ancaman halus untuknya. Minta pisau. Teriakku pada Fandi. Aku mengajak Fandi bersandiwara. Seakan kami memang akan memotong junior milik Aldo. Ini, bos, pisaunya.
Fandi menyamarkan suaranya. Aku mengangkat handuk yang jadi penutup tubuh Aldo itu, supaya dia merasa aku tak main-main. Gimana rasanya cowok hidup tanpa barang yang satu ini ya? Tanyaku. Cowok gak guna tanpa itu, bos. Seganteng apapun tetap gak akan ada cewek yang mau. Jawab Fandi. Fandi dan Adnan menutup mulut mereka. Pasti ingin tertawa. Ah, aku juga rasanya ingin tertawa. Tapi harus tetap jadi aktor untuk saat ini. Mari kita sunat untuk yang kedua kalinya. Ucapku. Aku memasukkan tanganku ke dalam handuknya. Hendak menyentuh miliknya. Jangan. Gue mohon jangan. Aldo berteriak. Dia tak mau barang berharganya itu dipotong habis. Kenapa? Lu takut selingkuhan lu gak akan mau lagi kalau lu gak ada anunya? Tanyaku. Jangan, bang. Gue mohon jangan. Please. Aldo kali ini memohon. Kulihat tubuhnya bergetar. Ya ampun, siapa juga yang mau menyentuh miliknya? Aku juga punya. Bahkan lebih besar dari miliknya. Hahaha. Kalau lu gak mau junior lu gue potong. Lu ngaku sekarang. Apa alasan lu ancam Amila? Sampai ancam mau celakai Raihan dan keluarga Amila. Aku bertanya lagi. Aldo tak menjawab. Dia tampaknya tengah mencari jawaban untuk pertanyaanku, yang pastinya jawaban bohong. Orang-orang seperti Aldo adalah orang yang licik, tak mudah membuat mereka berkata jujur. Jawab gue. Paksaku. Iya, gue bakal jawab. Aldo terkejut karena aku berkata dengan suara keras. Karena gue masih cinta sama Amila. Jawabnya. Bikin kesal. Disuruh jujur, malah berbohong. Aku berdiri dan menginjak burungnya dengan kakiku. Argogi. Erangnya panjang. Aku yakin itu sakit. Tapi, masa bodoh, orang jahat harus sesekali dijahati juga. Ampun bang, ampun. Aldo meminta ampun. Aku melepaskan kakiku dari sana. Masih gak mau jujur? Tanyaku. Lu bilang lu masih cinta sama Amira. Padahal jelas-jelas lu ceraikan dia di malam pertama dan lebih milih si selingkuhan lu itu. Terus, sekarang lu datang lagi buat hancurin hubungan Amira dan Raihan. Dengan alasan lu masih cinta sama dia. Gue gak sebodoh yang lu pikir. Gue tahu lu bohong. Aku sama sekali tak percaya padanya. Dia membuatku sangat kesal. Jawab jujur, atau gue injak lagi burungnya. Ancamku. Ya, jangan, bang. Iya gue bakal jujur. Aldo sangat takut aset berharga miliknya aku injak lagi. Ya udah jujur. Jangan kira gue cuma kasih ancaman palsu. Gue serius. Iya, gue janji bakal jujur. Aldo berjanji. Aku siap mendengarkan apa yang akan dia katakan. Gue sebenarnya gak benar-benar mau celakai suaminya Amira ataupun keluarganya. Gue kasih ancaman kayak gitu karena memang gue pengen Amira cerai dari Raihan. Gue masih cinta sama dia. Dan gue pengen nikah lagi sama dia. Aldo menjelaskan. Wait, kalau lu masih cinta sama dia, kenapa ku ceraikan dia? Aku sedikit aneh. Gue ceraikan dia memang karena gue lebih milih sahabatnya. Karena sahabat Amira itu bekas pakai gue. Dia yang selalu jadi pemuas nafsu gue. Karena Amira gak pernah mau disentuh. Di malam pertama kami, gue terpaksa ceraikan Amira karena dia tahu perselingkuhan gue sama sahabatnya. Gue udah coba buat yakinin dia kalau gue gak akan pernah selingkuh lagi. Tapi Amira tetap mau diceraikan. Apalagi waktu itu, sahabat Amira bilang dia hamil anak gue, dan minta gue buat tanggung jawab. Di situ gue dilema, antara harus pilih Amira atau sahabatnya. Jelas Aldo. Amira gak mau kasih gue kesempatan buat memperbaiki diri, padahal gue udah niat buat berubah dan gak akan selingkuh lagi. Tapi kenyataannya itu sulit diterima. Gadis sebaik Amira itu gak akan mau punya suami kayak gue. Dia bilang orang yang sekali selingkuh akan terus berselingkuh. Dia minta cerai dari gue malam itu juga, bahkan sebelum gue bisa sentuh dia. Gue terpaksa menceraikan Amira, dan pergi dari rumahnya kembali ke selingkuhan gue yang selalu memuaskan gue dan berusaha ngelupain Amira. Tambahnya, Aldo terdengar jujur saat menjelaskan. Aku tak tahu mana yang benar. Apakah Aldo yang dengan sengaja menceraikan Amira demi selingkuhannya, seperti yang Amira bilang? Ataukah Aldo terpaksa menceraikan Amira karena Amira yang meminta? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Namun, meski begitu,
Kesalahan utama ada pada Aldo. Dia yang berselingkuh dan tentu saja Amira tak akan mau mempunyai suami tukang selingkuh. Jadi, lu sengaja ancam Amira supaya minta cerai dari Raihan itu, karena memang lu maunya Amira balik sama lu. Kalau kayak gitu, kenapa lu masih sama selingkuhan lu itu? Kalian kumpul kebo tanpa menikah. Apa dia beneran hamil anak lu? Dia gak pernah hamil. Dia cuma bohong. Dia sengaja bohong dengan bilang dia hamil, supaya dia bisa bikin gue balik sama dia. Sampai sekarang gue masih mencintai Amira. Tapi gue juga gak bisa lepas dari selingkuhan gue. Karena dia satu-satunya orang yang selalu kasih kepuasan batin buat gue. Tutur Aldo lagi. Kenapa gak nikahi dia? Dengan begitu, kalian bisa terikat secara sah. Gak perlu lagi kumpul kebo. Gue gak ada niatan buat nikahin dia. Gue juga mikir 2 kali buat cari calon ibu buat anak-anak gue. Maksudnya, lu cuma jadiin dia pelampiasan nafsu setiap lu mau. Ya, dia cuma tempat pembuangan sperma buat gue. What? Jahat sekali si Aldo ini. Dia menikmati tubuhnya setiap ingin, tapi tak mau menikahinya dengan alasan tak mau sembarangan memilih calon ibu untuk anak-anaknya. Dia sendiri tak berkaca pada diri sendiri. Bukankah setiap anak juga tak akan mau memiliki ayah sepertinya? Ya kalau lu cuma jadiin dia tempat penampungan sperma, itu artinya dia bisa hamil. Timpal Fandi. Dia gak akan hamil. Dia pakai pengaman di dalam rahimnya. Gue bisa bebas ngelakuin itu kapan aja dan membuang sperma gue di dalam. Dia gak akan pernah hamil. Dia gak pernah minta lu buat nikahi dia. Sering. Tapi gue selalu bilang gue akan nikahi dia setelah gue berhasil nikah lagi sama Amira. Makanya dia ikut andil dalam rencana ini. Dan ancaman itu juga dia yang buat. Jelas Aldo. Sialan. Pasangan gila. Keduanya sama-sama gila dan memiliki obsesi yang berlebihan. Yang lelaki terobsesi untuk memiliki mantan istrinya lagi. Dan yang wanita terobsesi untuk memiliki si lelaki walaupun nantinya dia hanya akan jadi istri kedua. Hubungan macam apa itu? Apakah otak mereka sesempit itu? Apakah mereka tak menemukan orang lain untuk dijadikan sebagai pasangan hidup? Oh Tuhan, ada apa dengan dunia ini? Ada apa dengan orang-orang ini? Ancaman lu sama Amira itu berarti gak benar-benar nyata. Cuma gertakan supaya Amira takut. Tanyaku lagi. Aldo mengangguk. Gue gak bisa habisi orang, Bang. Gue juga takut masuk penjara. Gue cuma mau Amira doang balik sama gue. Itu aja. Jelasnya. Tapi lu tahu Amira mencintai Raihan kan? Tahu. Dia sendiri yang ngaku kalau dia sangat cinta suaminya. Tapi gue tetap paksa dia supaya dia minta cerai. Gue juga yang suruh dia supaya mengancam akan bunuh diri kalau gak diceraikan. Karena gue tahu Raihan itu orangnya gak akan tega sama istri sendiri. Walah. Sengklek ini anak. Tega sekali dia membodohi pasangan muda itu. Hanya demi mencapai keinginannya. Lu gak bohongi gue kan? Tanyaku. Aldo menggelengkan kepala. Perkataan lu gue rekam. Kalau lu berani ganggu Amira atau Raihan lagi, gue pastikan rekaman ini akan tersebar di media sosial. Dengan nama lu tertera di sana. Siapapun akan tahu kebusukan lu, apalagi terhadap selingkuhan lu itu. Aku berpura-pura merekam percakapan kami tadi. Gue setuju. Gue gak akan ganggu mereka lagi. Jawabnya berjanji tanpa ragu. Aku menoleh pada Fandi. Dia mengangguk. Kami akhirnya percaya pada Aldo. Adnan dan Fandi membawa Aldo keluar dari tempat itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Bang, kita mau kemana? Tanyanya. Ke kuburan. Jawabku. Bang, jangan. Bang, gue kan belum mati. Aldo berteriak. Adnan dengan cepat menutup mulutnya dengan lakban kembali. Kami membawa Aldo pergi dari tempat itu. Kami akan mengantarkannya pulang ke rumah Aldo. Karena dia sudah tak berguna lagi. Ting! Aku mendapat pesan masuk di ponselku. Aku memeriksanya. Kamu di mana sih? Kenapa lama banget? Ini udah larut malam, tapi belum pulang. Jangan salahkan aku kalau pintu rumah aku kunci. Larissa mengirim pesan chat padaku. Dia marah. Ya Tuhan, aku sampai lupa kalau aku tadi sudah janji tak akan lama. Tapi sekarang sudah pukul. What? Pukul 11 malam. Cepat sekali, padahal aku tadi rasanya hanya sebentar saja pergi. Pantas saja Larissa marah. Dia pasti menungguku pulang. Jangan gitu dong.
Aku sebentar lagi pulang layuku. Enggak ada. Kamu tidur di luar malam ini. Balasnya. Ah, kenapa aku jadi kena masalah? Aku kan hanya berniat menolong Raihan. Menjadi sosok jagoan, tapi malah dimarahi istri. Menyebalkan sekali. Tiba di depan rumah Aldo. Kami turun dan mengeluarkannya dari mobil. Bang, kalian siapa? Tanya Aldo. Ingin tahu siapa kami? Malaikat Israel. Jawab Fandi, sambil menarik Aldo bersama Adnan. Aku mengawasi mereka dari balik gerbang. Adnan dan Fandi melepaskan ikatan di tangan dan kakinya, lalu berlari cepat keluar dan masuk ke dalam mobil. Aku tancap gas dan membawa mobilku cepat pergi dari sana. Sebelum Aldo berhasil mengetahui pelak mobilku. Setelah urusan selesai dan melihat Raihan juga Amira mesra kembali, aku memutuskan untuk segera pulang, karena masalah yang lebih besar menungguku di rumah. Jantungku berdebar-debar. Aku tak tahu akan semarah apa Leris padaku malam ini. Bisa-bisa aku benar-benar akan tidur di luar. Begitu sampai di rumah, aku dan Adnan turun dari mobil. Bos, saya permisi pulang ke tempat saya. Adnan permisi pulang ke penginapannya di belakang rumahku. Ya, makasih banyak buat malam ini. Ucapku. Sama-sama, bos. Jawabnya. Adnan melenggang pergi, sementara aku berdiri di depan pintu rumah yang sudah dikunci rapat. Ting tong. Aku menekan bel rumahku. Tapi tak ada yang menyahut. Ting tong. Aku menekannya lagi. Masih tak ada sahutan juga. Aku akhirnya mengirimkan chat padanya. Bukain dong. Aku kedinginan nih, pintaku pada Lerisa. Tak ada balasan. Mungkin Lerisa sudah tidur. Ting. Aku mendapat balasan. Tidur di luar sebagai hukuman. Balasnya. Jahat banget. Aku kedinginan nih cuma pakai kolor aku mencoba memelas. Terserah. Siapa suruh keluyuran? Balasnya. Sayang. Ayolah buka pintunya. Aku beneran kedinginan aku berusaha lagi. Gak mau. Balasnya. Ya udah. Aku mau pergi ke rumah janda aja biar hangat candaku. Wush. Prang. Aku terkejut bukan main saat melihat sebuah vas bunga melayang dari atas kamarku. Tepatnya dari jendela kamarku dan mendarat di halaman rumah dalam keadaan pecah. Waduh. Seram juga Lerisa marahnya, sampai melempar vas segala. Berani pergi ke rumah janda. Aku pastikan rumah ini dan seisinya aku bakar. Ancam Lerisa. Aku cuma bercanda kok. Buka dong pintunya. Aku kedinginan. Tidur di kamar Mas Adnan aja. Aku malas buka pintu. Balasnya. Sadisnya. Masa iya aku tidur dengan Adnan? Apa kata dunia? Lerisa ternyata menakutkan juga jika dicandai seperti itu ya. Aku tak yakin akan selamat kalau aku benar-benar melakukannya. Aku tak mau mengganggu Lerisa lagi. Aku terpaksa pergi ke halaman belakang di mana tempat Adnan menginap setiap malam. Tok tok tok. Nan, buka pintunya. Ucapku. Adnan kemudian membuka pintunya. Dia baru selesai mandi. Loh, bos. Ada apa? Tanyanya. Mau numpang tidur. Rumahnya di portal. Jawabku langsung masuk saja. Nyonya marah? Tanyanya. Ya, begitulah. Masalah orang selesai tapi malah dapat masalah yang lebih besar. Jawabku. Adnan tersenyum. Dia mempersilahkan aku untuk tidur di kasurnya. Aku berbaring di kasur Adnan dan perlahan mulai merasakan kantuk. Aku kedinginan karena hanya memakai celana pendek sejak tadi pergi. Tapi, aku merasakan tubuhku mulai hangat. Kurasakan sebuah kain lembut menutupi tubuhku. Baiklah, aku akan tidur dengan Adnan malam ini. Dan jangan merasa kedinginan karena aku tak tidur bersamamu.